Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. suaranya? Dia jelas jadi? Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah sangat jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman pada kesempatan hari ini. Kita masih melanjutkan penugasan mata kuliah dari dosen kita terkait dengan video Zoom resensi jurnal. Ya, jadi ada 5 jurnal yang akan saya paparkan hasil resensi saya. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama, yaitu jurnal yang pertama dengan judul penerapan media e-learning berbasis psikologi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi usaha dan energi di kelas 11 SMA Negeri 10 Kota Jambi. Nah, jadi sebelum kita masuk, jadi ada latar belakang yang perlu kita lihat bahwa dalam proses pembelajaran di kelas ini, mohon maaf karena ada gangguan tadi, telepon, ditemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Akibatnya siswa menjadi kurang fokus dan kurang tertarik mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa sering ketinggalan materi saat mencatat materi yang disampaikan guru dan konsentrasi siswa pun terbagi-bagi. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu platform yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif sehingga anak-anak ini tertarik dengan mata pelajaran, yaitu psikologi. Jadi psikologi ini merupakan salah satu halaman web yang berbentuk web sosial. Nah, sebelum kita masuk maka perlu kita ketahui pengertian atau apa itu psikologi. Nah, psikologi adalah website yang memadu learning dan jejaring sosial. Konsepnya sama dengan seperti Edmodo. Namun dalam hal learning, psikologi mempunyai banyak kelebihan. Membangun e-learning dengan psikologi juga lebih menguntungkan bila dibandingkan menggunakan Moodle, yaitu karena tidak memerlukan hosting dan pengelolaan psikologi lebih user friendly. Tentu fiturnya tidak selengkap Moodle, namun untuk pembelajaran online di sekolah sudah sangat memadai. Adapun fitur-fitur yang memiliki oleh psikologi adalah sebagai berikut ini, yaitu ada course, ada group discussion, research, quiz, ada attendance, dan analitik. Nah, kemudian indikator kerjanya seperti apa? Nah, ini dalam hasil penelitian jurnal ini ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan dan observasi. Nah, kemudian bagusnya juga ini ada beberapa hal yang dilakukan karena di setiap awal pembelajaran guru memberikan motivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran psikologi. Tujuan penggunaan media psikologi ini pada saat pembelajaran berlangsung adalah untuk mengaktifkan siswa dalam mengungkapkan pendapat dan berdiskusi. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh gambar ya, yang bisa dilihat Pak, digeser lagi ke bawah. Ada itu beberapa gambar, termasuk gambar diskusi di mana di sini siswa ini memberikan respon. Nah, respon terkait dengan apa yang diberikan oleh guru. Termasuk tema-tema diskusi tersebut dimunculkan secara bertahap sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media psikologi dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 11 SMA 10 Kota Jambi, peningkatan hasil belajar siswa, dan peningkatan aktivitas siswa dari siklus 1 sampai siklus 2. Ini hanya dijelaskan secara singkat karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, di sini ada beberapa tentunya fitur ya yang ada di dalam psikologi ini. Psikologi ini menarik bukan hanya dalam online saja, tapi di dalam ruangan juga dikerja.
Nah, kemudian berbeda dengan aktivitas siswa yang diamati oleh pengamat dalam kelas, ini hasil penelitiannya ada beberapa kendala mungkin juga dalam psikologi ini. Yang pertama adalah misalkan kelemahan keterlambatan guru dalam posting materi, diskusi, sehingga proses pembelajaran tertunda ataupun terhambat. Kemudian internet, bagaimana yang terjadi pada pelaksanaan siklus 2 ini adalah hasil penelitiannya. Nah, kemudian kendala juga karena biasanya karena ini kan menggunakan WiFi, jadi ketika padam listrik sehingga WiFi di sekolah tidak aktif. Inilah yang menjadi kendalanya. Kemudian di jurnal yang kedua, ini dengan judul Implementasi Teknologikal Pedagogikal Content Knowledge dalam Pendidikan Profesi Guru, PAI LPTK UIN Mataram. Nah, di sini program studi, jadi langsung saya ke hasil ataupun dan pembahasannya, karena kita melihat bahwa program studi ini merupakan pendidikan profesi guru, ya, merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 ke pendidikan. Nah, kemudian idealnya dalam pemanfaatan TPA atau TPEC digunakan dalam sistem penugasan seperti read report, capture report, book review, mini research, receipt, dan project, di mana semuanya harus dilakukan dengan menggunakan sistem online. Untuk pembelajaran pendidikan profesi Pak Guru, Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama dengan mengadopsi kebutuhan mahasiswa dalam pembelajaran terutama prinsip tugas mandiri dan terstruktur. Materi akademik pedagogik dengan materi pokok pendidikan dan profesi pendidik diarahkan untuk memberikan penguatan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Kemudian ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan di sini, ya, yaitu yang pertama adalah ada praktek pengalaman lapangan adalah salah satu rangkaian dari pendidikan profesi guru. Kemudian kegiatan PPL menyelenggarakan setelah mahasiswa menyelenggarakan lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran, dan per-teaching. Nah, di sini ada PPL untuk program pendidikan profesi guru dilaksanakan selama 3 minggu. Ini adalah hasil kegiatannya. Nah, kemudian kesimpulan dari penjelasan ini bahwa implementasi TPEC di LPTK UIN Mataram dilakukan dengan model blended learning, yaitu mensinergikan pembelajaran online atau dalam jaringan melalui sigapendi.com. Ini adalah salah satu alamatnya, sigapendi.com, dengan pembelajaran offline berupa tatap muka atau face to face, terutama dalam lokakarya, desain perangkat pembelajaran. Ini yang digunakan oleh guru. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang menarik untuk diikuti karena ada web atau alamat web, yaitu sigapendi.com, yang digunakan oleh guru di sana, sehingga proses PPL yang dilakukan ataupun pertemuan guru atau praktik pengalaman lapangan, nah itu gampang sekali diaplikasikan. Misalkan pertemuan seperti ini bukan hanya dilakukan secara online, tapi juga secara tatap muka. Kemudian jurnal yang ketiga, model pembelajaran inquiry, blended learning strategi flipped classroom, dengan media interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang kita lihat latar belakangnya, yaitu menghadapi era global society 5.0 merupakan masyarakat di dunia dituntut untuk bisa menyeimbangkan kemajuan ekonomi maupun penyelesaian masalah di sosial dengan mengintegrasikan inovasi yang terlahir pada era revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah internet. Nah, inilah yang terjadi dalam kondisi kita sekarang. Nah, dalam pembahasan jurnal ini ada yang dijelaskan adalah pembelajaran dengan strategi inquiry merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa dalam menyelidiki suatu konsep secara sistematis, kritis, logis, dan analitis.
Sehingga ada beberapa pembelajaran inquiry memerlukan kemampuan misalkan mengajukan pertanyaan. Ini hal yang harus dilakukan peserta didik, kemampuan yang seharusnya diberikan atau yang ditunjukkan oleh peserta didik, mampu merumuskan pertama mengajukan pertanyaan, mampu merumuskan hipotesis yang mungkin dari suatu permasalahan, mengumpulkan data seperti mencari apa yang telah diketahui, kemudian menganalisis data. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih model rotation flipped classroom. Nah, flipped classroom adalah implementasi model rotasi di mana siswa berputar pada jadwal tetap antara praktik yang dipandu guru atau proyek di sekolah dan pengiriman online, konten dan instruksi sepulang sekolah. Penerapan pembelajaran dengan strategi flipped classroom efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Terjadi proses interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, flipped classroom atau membalik atau metode pembelajaran tradisional yang mencakup active learning, keterlibatan siswa, dan podcasting. Dalam flipped classroom, materi diberikan terlebih dahulu melalui video pembelajaran yang harus ditonton siswa di rumah masing-masing, sedangkan sesi belajar di sekolah digunakan untuk berdiskusi kelompok dan mengerjakan tugas, dan di sini guru berperan sebagai fasilitator. Nah, ini ada tabel, kita bisa membandingkan ada kelas tradisional dan flipped classroom. Ini ada beberapa perbedaan aktivitas yang dilakukan. Nah, kalau misalnya aktivitas sama, pendahuluan masih sama, kemudian ini pembahasan PR. Kalau misalnya kelas tradisional, pembahasan PR, kemudian di flipped classroom, itu hanya kita sudah tanya jawab seputar video yang telah kita kirimkan tadi di classroom. Jadi kita tidak bertanya lagi mana tugasnya, tapi kita langsung membahas bagaimana video yang kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut saja di jurnal, ataupun ada juga menariknya dalam salah satu web tool online dan ini flipped classroom, ada beberapa hal yang mendukung ataupun software, yaitu Adobe Flash Professional, banyak sebenarnya, termasuk ada kuis juga bisa ditampilkan dalam kuis dalam flipped classroom ini. Nah, sehingga untuk pengerjaan soal bisa dikirim di sini. Oke. Kemudian langsung saya ke jurnal 4, yaitu implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis daring, yaitu melalui WhatsApp group, Google Classroom, dan Zoom meeting. Nah, di sini kita langsung ke bagaimana hasil dan proses pembelajaran dan pembahasannya. Pola pembelajaran diklasifikasikan oleh Barry Morris yang digambarkan dalam bentuk, nah ini ada beberapa bagian yang mungkin ada perbedaan. Ini ada perbedaan pola pembelajaran tradisional, tujuan penetapan ini yang digunakan dalam kelas, tujuan penetapan isi atau metode guru dan siswa. Ini pola pembelajaran tradisional yang kedua. Nah, sama saja. Beda kalau misalkan pola pembelajaran guru dan media. Ini menggunakan media. Ada guru dan ada media. Ini sudah ada medianya dibanding yang pertama tadi di atas, atau yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, tujuan penetapan isi dan metode, kemudian langsung ke media dan siswa. Kemudian langsung kalau misalkan kita menggunakan jejaring online, sebenarnya banyak sebenarnya yang diterap ataupun ditawarkan oleh Kemendikbud ya. Ini ada rumah belajar, ini ada meja kita, ini semua aplikasi ataupun room yang bisa digunakan dalam online, kelas online. Ada kelas pintar, Microsoft Office, ada Keeper School, ada ruang guru, ada sekolahmu, dan terakhir ada Zenius. Nah, sekarang kita di WhatsApp group. Di WhatsApp group ini sering disingkat dengan WA, adalah salah satu media komunikasi yang dapat diinstal dalam smartphone atau di HP. Media sosial ini gunakan sebagai sarana komunikasi kartu telepon pengguna memiliki paket data internet. Kita sudah paham bahwa ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan pada saat pandemi kemarin. Nah, ini pada saat pertama kali pembelajaran daring diumumkan pada pertengahan Maret 2020, ini ada sekolah yang ditempati penelitian dalam jurnal ini, yaitu MBS Al-Amin Bojonegoro. Awal pertama sangat antusias,
Kenapa? Karena fungsi grup chat tersebut adalah sebagai media pertama di samping mempersiapkan media daring yang lain. Materi pembelajaran dan tugas baik dalam bentuk teks, jawaban, dipoto, dan dikirim, seperti itu. Tapi kelemahannya ada, ataupun kendala platform grup WhatsApp, yaitu pola komunikasi yang kurang responsif, hanya sejalan satu arah, waktu yang tidak terbatas, dan materi kurang maksimal tersampaikan, sehingga tidak adanya umpan balik dari peserta didik. Hal ini tampak pada pembelajaran PAI, di mana materi yang disampaikan berupa teori, hafalan, dan praktik. Kemudian Google Classroom. Nah, ini sudah Google Classroom merupakan sebuah aplikasi memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan, banyak semuanya aktivitas dalam Classroom. Kemudian di sini aplikasi Google Classroom juga dapat digunakan oleh siapa saja yang tergabung dengan kelas tersebut. Namun di sini juga ada pembatasan. Aplikasi diberikan fitur sehingga tidak sembarang orang bisa masuk dalam kelas kita, tidak sembarang orang bisa gabung. Kemudian Google Classroom justru menghilang. Ini adalah hasil penelitian ini melihat beberapa pola interaksi langsung seperti yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp Group yang menyulitkan pengajar dalam menilai pembelajaran secara personal. Ingat, pembelajaran peneliti mampu dalam penelitian adalah mata pelajaran PAI Akidah Fikih yang menuntut adanya kecakapan personal setiap peserta didik. Nah, ini ada beberapa contoh, misalkan kelas 8 ya. Ini ada contoh gambar. Ini adalah aplikasi menggunakan Google Classroom. Ini artinya kelas 8 ya. Ini ada gambarnya. Kemudian Zoom Meeting. Salah satu aplikasi menyediakan fasilitas interaksi tetap muka. Mungkin ini sudah kita paham kendalanya seperti apa. Sekarang ini kan sudah kita paham. Bagaimana ini, bahkan sekarang ini kita gunakan Zoom Meeting. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah soal kuotanya yang dirasa memberatkan. Pembelajaran daring melalui Zoom Meeting terkadang menurut sebagian mereka terkendala dengan sinyal yang tidak stabil, sehingga Zoom yang mereka akses sekarang terputus-putus. Faktor ini diakibatkan jangkauan lokasi setiap provider yang siswa gunakan. Kemudian yang terakhir adalah jurnal yang kelima, membangun learning PAI berbasis jejaring sosial Edmodo. Nah, pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi telah mengubah sistem pembelajaran konvensional dan tradisional. Nah, ini sudah merubah pembelajaran tradisional. Kemudian dengan menggunakan Edmodo dalam proses pembelajaran menjadikan siswa lebih mandiri. Proses pembelajaran menggunakan Edmodo sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Sini ada pembelajaran e-learning ya. Tapi mungkin langsung ke bagaimana dengan penggunaan sejarah Edmodo dan pengertian Edmodo. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ini ada sejarah Edmodo, merupakan situs yang digunakan oleh para murid maupun guru ya. Mohon maaf karena HP juga kurang mendukung, kayaknya mau lowbat ini. Oke. Kita lanjut. Edmodo ini adalah aplikasi yang dirancang oleh pendidik yang berbasis cloud. Kolaborasi merupakan aplikasi yang cukup aman digunakan oleh guru dan siswa. Seseorang ataupun guru ya di sekolah misalkan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Edmodo merupakan sebuah situs bagi pendidik untuk membuat kelas virtual mudah digunakan oleh pendidik, orang tua, dan siswa selama terhubung dengan internet. Dengan platform ini, guru atau pendidik akan lebih mudah memonitoring interaksi siswa dalam Edmodo Learning. Nah, sekarang kita lihat apa sih kelebihan daripada Edmodo itu. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa Edmodo hampir sama dengan Facebook, tapi beda ya, ada perbedaannya. Ini ada kelebihannya menurut Wangkel, yaitu mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link, mengirim pesan individu ke pengajar, membuat
grup untuk diskusi sendiri menurut kelas ataupun topik tertentu. Kemudian terakhir, pesan dirancang untuk lebih mudah dipaham dan tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Kemudian ada juga kelemahannya. Pertama, tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antara sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Tidak adanya fasilitas chat, kemudian tidak adanya foto album dan fasilitas tagging seperti di jaring sosial lainnya. Edmodo hanya bekerja dengan file tip generik dan tidak mengizinkan tagging. Kemudian ada beberapa fitur ya mungkin sama di aplikasi lain, termasuk assignment, file, link, quiz, polling, replay, banyak sebenarnya fitur di dalam aplikasi. Ya mungkin ini yang sempat saya paparkan terkait dengan resensi jurnal saya. Mungkin masih banyak kekurangan terkait dengan penyampaian dan juga materinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.